Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, di malam hari ini kakak sempatkan untuk live, di mana ada informasi terkini ya terkait dengan seleksi penerimaan calon taruna ya, di mana banyak sekali teman-teman yang bertanya via Instagram ataupun di media sosial lainnya yang menyatakan kapan sih Kak untuk si pencatar tahun 2023 ini dibuka. Ya, jadi ini kakak sekalian juga live di Instagram. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung karena kita akan membacakan ya terkait dengan pengumuman kapan seleksi penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023 ya. Oke, kita ucapkan selamat malam dulu untuk Ilham Wi ya. Selamat malam, selamat datang di acara live ini. Di sini kita akan membahas teman-teman mengenai kapan seleksi penerimaan calon taruna si pencatatan Kementerian Perhubungan tahun 2023 ya. Kita langsung saja baca. Untuk yang pertama, yaitu pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan akan dimulai pada tanggal 27 sampai dengan 31 Maret tahun 2023 ya. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu lagi dalam hal pengumuman pendaftaran di sekolah kedinasan. Jadi tidak hanya sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan saja teman-teman yang buka, tetapi ada juga institut pemerintahan dalam negeri, STMKG, kemudian ada STAN ya, Poltekim, apa ya namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya, semua jadinya akan dibuka, di mana pengumuman untuk sosialisasinya ada di tanggal 27 sampai dengan 31 Maret tahun 2023. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2 ya teman-teman, di mana pendaftarannya untuk sekolah kedinasan akan dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 30 April tahun 2023 ya teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan bulan depan kalian bisa untuk melakukan pendaftaran di web si pencatar debhub.go.id ya. Kemudian untuk yang ketiga, teman-teman, yaitu ujian SKD. Nah, ujian seleksi kompetensi dasar ini akan dilaksanakan pada bulan Mei atau sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Jadi, 1 bulan waktu kalian untuk mendaftar, kemudian antara bulan Mei sampai bulan Juni akan dilakukan yang namanya uji seleksi kompetensi dasar, teman-teman ya. Jadi, tinggal 2 bulan lagi ya untuk kalian mempersiapkan diri. Jadi masih ada waktu, karena minimal dalam persiapan dalam menghadapi tes seleksi kompetensi dasar itu memang minimal itu 2 bulan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 4, itu ada seleksi lanjutan ya. Seleksi lanjutan ini maksudnya seleksi tes kesemaptaan, kemudian ada tes kesehatan, wawancara, dan psikotes ya, yang nanti akan dilaksanakan dari rentan bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023 teman-teman ya. Nah, kemudian kira-kira persyaratan administrasi itu apa saja yang harus kita siapkan teman-teman? Yang pertama ya, yaitu pas foto terbaru berwarna latar belakang merah menghadap ke depan, ukuran 4 x 6 cm dengan kapasitas 120 KB minimal ya, dan maksimal 500 KB dengan format JPG teman-teman ya. Usahakan fotonya sesuai dengan ketentuan latar belakang merah. Biasanya sih boleh menggunakan seragam bebas ya, baik itu seragam hitam putih ataupun seragam sekolah ya, tidak masalah, karena di ketentuan ini tidak mencantumkan mengenai pakaian yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah KTP bagi peserta yang berusia di atas 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP atau menggunakan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP dengan format JPG ukuran maksimal 500 KB teman-teman ya.
Jadi bagi teman-teman yang masih belum memiliki KTP, tidak usah khawatir, jadi kalian bisa mempergunakan kartu keluarga ya. Terlebih lagi bagi teman-teman yang memilih pola pembibitan daerah, yang kemarin bertanya-tanya, Kak, saya masih 16 tahun, KTP saya belum jadi. Jadi kakak sarankan jangan dulu membuat KTP, pergunakan saja kartu keluarga kalian dulu ya, supaya tidak terkendala dalam proses pendaftaran nanti ya, karena tinggal sebulan lagi. Oke, kemudian kita lanjutkan ke persyaratan ketiga teman-teman, yaitu ijazah SMA atau SMK atau MA dan sederajat bagi calon peserta yang sudah dinyatakan lulus ya. Dan kalau ada teman-teman yang belum lulus, bisa menggunakan rapor SMA atau SMK atau MA dan sederajat dalam kurung 2 semester bagi calon peserta yang belum dinyatakan lulus atau masih duduk di kelas 12 ya. Jadi 2 semester terakhir teman-teman yang dipergunakan bagi teman-teman yang belum mempergunakan atau mendapatkan ijazah ya. Kemudian dan surat penyertaraan atau persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing dengan format PDF ukuran 1000 KB ya. Nah, mulai sekarang teman-teman harus sudah mencicil nih teman-teman dalam hal mempersiapkan dokumen supaya nanti pada saat proses pendaftarannya kalian langsung mengupload ya. Dan usahakan jangan sampai terpotong dan harus terlihat dengan jelas ya, karena kalau sudah terpotong ataupun tidak terlihat dengan jelas, itu tim verifikator akan sulit dalam memverifikasi data-data kalian yang kemungkinan bisa gugur dalam seleksi administrasi ini ya. Oke, kita lanjut menuju ke berikutnya, yaitu ada tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih dengan menyertakan nama dan NIK yang tercetak pada bukti pembayaran dengan ukuran maksimal 500 KB dengan format JPG ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan melakukan pembayaran ya untuk melakukan pendaftaran, di mana nanti bukti dari pembayaran tersebut harus kalian ubah ke dalam bentuk JPG ya teman-teman, yang nanti kalian akan upload di web si pencatat ya. Nah, kemudian persyaratan lainnya yang diunggah dalam satu berkas dengan format PDF ukuran maksimal 2 MB yang terdiri atas yang pertama formulir pernyataan calon taruna atau calon taruni si pencatat Kementerian Perhubungan tahun 2022 bermaterai Rp10.000, dapat diunduh di https://sipencatat.go.id ya. Nah, ini teman-teman, jadi untuk materai ini juga sangat riskan sekali ya, jangan sekali-sekali kalian menggunakan materai bekas ya teman-teman, apalagi materai yang sudah tidak layak untuk digunakan, terlebih lagi kadaluarsa. Tidak apa-apa kalian mengeluarkan sedikit dana untuk mempersiapkan materai teman-teman, jangan sampai gara-gara hal sepele yaitu menggunakan materai bekas kalian bisa gugur di fase seleksi administrasi ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua yaitu surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatat bermaterai Rp10.000 yang dapat diunduh di https://sipencatat.go.id. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak buta warna bermaterai Rp10.000 dapat diunduh di https://sipencatat.go.id. Kemudian yang terakhir adalah surat keterangan orang asli Papua yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, kepala suku di wilayah Papua atau Papua Barat hanya untuk pendaftar formasi pola pembibitan Kemenhub khusus putra-putri Papua ya. Nah, berarti untuk surat keterangan orang asli Papua ini hanya dipergunakan oleh teman-teman yang berasal dari Papua saja ya. Bagi yang di luar Papua tidak usah untuk mengupload surat ini ya teman-teman. Jadi jelas ya untuk beberapa persyaratan dan kapan tanggal dilakukannya pendaftaran. Karena ini kakak dapat info bahwa untuk pendaftarannya ini akan dipercepat ya, karena mungkin saja kakak juga mendapatkan info untuk perekrutan seleksi calon pegawai negeri sipil akan diadakan di tahun 2023 ini juga teman-teman. Jadi biasanya akan diadakan setelah seleksi
sekolah kedinasan ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti gagal di seleksi sekolah kedinasan, kalian bisa mencoba untuk di seleksi calon pegawai negeri sipil ya teman-teman. Oke, mari kita sapa dulu ya teman-teman dari teman-teman yang sudah mengikuti live di Maram ini. Ada Renaldi, ada Lispia Widya, ada Prayoga 79, Caprama, kemudian ada Hamonanga 25, Nusrim dan Sulfa, Niko 12, kemudian ada tim Akbram ya. Aduh susah banget ini. Bowo Marianto, Juan 231, Pancenoye 42. Dan ini ada pertanyaan ya dari Pancenoye 42, Kak, untuk berat badan berlebih maksimal berapa supaya bisa lolos? Soalnya perut saya nggak rata kayak Taruna. Jadi untuk berat badan ya teman-teman, kalian tidak usah khawatir. Yang penting itu tinggi badan kalian itu melebihi dari persyaratan ya. Semakin kalian tinggi, maka itu menjadi modal kalian untuk bisa lulus. Tetapi saran kakak jangan terlalu obesitas ya teman-teman. Sekiranya masih dalam taraf kelebihan berat badan, kalian masih bisa untuk melaju ke tahap selanjutnya. Jangan sampai obesitas ya. Kalau obesitas kan sudah berbeda sekali dengan kelebihan berat badan ya. Kemudian ini dari Yusuf Batiar, terima kasih sudah bergabung, Malanpa. Kemudian ada Amrita Nur dan Andine ya. Kemudian ada Redi Sil, Sotia Amar, aduh susah banget ya. Oke ya, jadi kesimpulan di video kali ini ya teman-teman, bahwa untuk sosialisasi pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Maret tahun 2023 ya. Kemudian untuk pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 April tahun 2023 ya. Tinggal sebulan lagi teman-teman. Kemudian untuk ujian SKD akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023. Dan untuk seleksi lanjutan yaitu seleksi semaptaan, kesehatan, wawancara, psikotes itu akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023 ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Amrita Nur ya. Izin bertanya Kak, tinggi saya 166, berat badan saya 69. Itu aman enggak Kak? Ya, itu masih aman ya teman-teman. Kalau perhitungan secara kasarnya ya, 166 cm dibagi 100 itu idealnya kan 66 kg ya. Kalau hitungan dari tentara ya teman-teman, indeks massa tubuh beda lagi. Jadi masih aman untuk berat badannya ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Kemudian untuk Sulfa, ini ada pertanyaan untuk kuota si pencatar. Dengar-dengar katanya menurun ya Kak jika dibandingkan tahun 2022. Kalau untuk kuota nanti kita lihat saja ya, soalnya belum rilis, jadi kakak belum bisa komentar. Tapi nanti kita akan bandingkan teman-teman dengan kuota tahun 2022, apakah menurun atau bahkan meningkat ya. Yang penting kalian selalu konsisten dalam mempersiapkan diri supaya kalian benar-benar siap nanti pada saat seleksinya. Oke. Kemudian dari Pancenoye 42 ini ya teman-teman bertanya lagi, Kak, kalau dipercepat gitu berarti tidak ada seperti tahun 2022 ya yang ditambah seminggu waktu daftarnya. Nah, ini juga kakak belum tahu ya, karena semua keputusannya, ini ada tulisannya nih teman-teman, jadwal dapat berubah berdasarkan keputusan panitia seleksi ya. Kalau kalian mau melihatnya langsung, silakan kalian bisa searching di https://sipencatar.debhub.go.id ya teman-teman. Kemudian untuk tadi yang kakak sampaikan ya terkait dengan seleksi administrasi, usahakan kalian benar-benar untuk mengupload secara benar ya, sesuai dengan peruntukannya ya. Kalau memang di kolom ijazah kalian harus mengupload ijazah ya teman-teman, jangan sampai ketukar dengan memasukkan KTP. Kalau sampai ketukar ya resikonya kalian akan gugur. Kemudian yang kedua, jangan sampai terpotong, dan ketiga jangan sampai buram ya teman-teman. Pastikan ukurannya itu sesuai dengan ketentuan ya, jangan lebih dan jangan kurang dari ketentuan, karena tadi
kakak baca berbeda-beda ya. Ada yang maksimal 1000 kilobyte, ada yang 500 kilobyte ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Pancenoye lagi. Psikotes 2023 apakah sistem CATK? Dan wawancara apakah online lagi tahun ini? Nah, itu kita lihat saja. Tetapi untuk seleksi kompetensi dasar pasti menggunakan sistem CAT ya. Karena tidak ada sistem yang lebih mutakhir dari CAT ya teman-teman. Oke, dari Rian Widi ya, skor SKD aman itu berapa ya Kak di STTD? Kalau skor aman di STTD mengacu dari junior kakak ya, dulu minimal 450 kalian harus sudah mendapatkan poin itu ya teman-teman. Kalau sudah 450 apalagi kalian mengikuti pola pembibitan daerah, kemungkinan besar kalian sudah akan diterima menjadi calon taruna di sekolah kedinasan ya. Jadi 450 adalah ambang batas untuk aman dan berpotensi lulus ya. Oke, jadi untuk Gibraltar ya dan Handoko selamat bergabung di acara live ini. Jadi kira-kira bagaimana persiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi penerimaan calon taruna ini ya, dan nanti juga kakak memiliki rencana untuk membuka kelas ya teman-teman terkait dengan konsultasi kedinasan. Jadi bila teman-teman ada yang ingin bergabung silakan, tetapi untuk formatnya kakak masih merencanakan dulu ya. Jadi nanti kakak berikan materi dan kalian juga bisa konsultasi ya, kira-kira jurusan mana yang cocok untuk kalian pilih sesuai dengan passion kalian dan tentu saja karir ke depan ya teman-teman. Oke, dari Andy Outbain 1 ya, Pak izin tes kesehatan apa saja di tes ya. Nah, kalau untuk tes kesehatan itu biasanya ada tes dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya. Itu yang dari fisik luar ya. Kalau untuk fisik di dalam itu jantung, paru-paru, kemudian kelamin dan varises, kemudian tekanan darah, tekanan riwayat penyakit ya. Jadi banyak sekali yang akan dites nanti. Jadi mulai sekarang harus menjaga fisik dan kesehatan dengan baik ya teman-teman. Oke, dari Rian Windy, tes Samapta STTD itu emang nggak ada pull up atau pernah ada Kak? Jadi untuk pull up itu memang pernah ada, bahkan ada juga tes berenang. Tetapi untuk tahun sekitar 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu itu sudah mulai ditiadakan untuk pull up dan renang ya. Jadi yang dites itu hanya sit up, push up, lari 12 menit dan shuttle run ya. Jadi untuk nilai-nilai ambang batas silakan kalian cek di video kakak sebelumnya, karena di situ kakak sudah menyiapkan berbagai trik ya untuk menghadapi yang namanya tes kesemaptaan. Ada nilai target-target dari waktu yang harus kalian dapatkan ya supaya mendapatkan poin yang maksimal. Silakan dicek di video kakak sebelumnya ya. Oke teman-teman, jadi demikian dulu ya untuk live singkat di malam hari ini mengenai kapan akan dilaksanakannya seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan, yang memang kalau kakak lihat dari si pencatat depub.go.id ini akan dilakukan di tanggal 1 sampai dengan 30 April ya tahun 2023. Jadi persiapkan dari sekarang, dan apa yang kakak sampaikan di video-video sebelumnya silahkan kalian laksanakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok kakak ya yang baru ya, @putraperhubungan, karena nanti di sana ada saran-saran ya mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah kakak hadapi. Pokoknya silakan kalian follow beserta Instagram kakak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.